Mereka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai acaranya Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di acara webinar yang diselenggarakan oleh PT Indonesia dengan tema E-Declaration Solution Cerdas pendukung CISA 4.0 dan NLE. Kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena sampai pagi ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara webinar ini. Kepada para pengusaha ekspor impor, PPJK, forwarding dan seluruh peserta yang hadir di sini, ucapkan selamat datang, salam sehat selalu. Untuk acara webinar ini masih mohon maaf, untuk acara webinar ini adalah sesi keempat. Jadi ini adalah merupakan rangkaian kegiatan webinar E-Declaration yang dilakukan oleh EDIC. Nah, kemudian sesi keempat ini masih menggunakan konsep sharing dan diskusi terkait aplikasi E-Declaration pendukung CISA 4.0. Baik teknis maupun non-teknis. Silakan Bapak dan Ibu bertanya pada kolom chat yang nanti akan dibicarakan oleh saya selaku moderator. Oh ya, mohon maaf, perkenalkan nama saya Fitra selaku moderator pada webinar pada pagi ini. Kemudian nanti narasumbernya ada Bapak Idris Kusuma yang akan berdiskusi dan menjawab semua pertanyaan dari Bapak sekalian. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk mengisi absensi ya Bapak Ibu pada link yang di-share di kolom chat. Diisi absensinya, kemudian di situ juga ada isian emailnya kalau nggak salah. Nanti materi pada hari ini akan di-share ke email masing-masing peserta yang diisi di form absensi yang Bapak Ibu akan isi nanti. Kemudian sebelum mulai juga jangan lupa untuk untuk screen name-nya di rename menjadi nama underscore perusahaan. Jadi supaya memudahkan kami untuk mengidentifikasi dari pertanyaan-pertanyaan atau diskusi yang masuk nanti. Baik, sedikit mengulas kembali apa itu aplikasi E-Declaration EDI. Merupakan aplikasi pendukung CISA 4.0 dan NLE. Di mana pada aplikasi ini Bapak Ibu dapat melakukan pengiriman dokumen kepabeanan ke Bea Cukai. Adapun jenis produk E-Declaration yang tersedia saat ini adalah yang pertama adalah on-cloud. On-cloud adalah aplikasi E-Declaration ini berbasis web. Jadi kelebihannya adalah aplikasi ini dapat diakses kapan saja, di mana saja, 24 jam. Itu yang versi on-cloud. Kemudian ada juga untuk versi on-premise. On-premise itu aplikasinya diinstal pada lokal sistem perusahaan Bapak Ibu. Tapi untuk penggunaannya tidak jauh beda dengan on-cloud, ya. Cuman untuk aplikasinya diinstal di tempat Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga adalah tipe host-to-host, yaitu integrasi dari in-house sistem perusahaan Bapak Ibu ke sistem CISA 4.0. Jadi ini adalah semacam interfacing yang menghubungkan aplikasi existing yang sudah dipunya oleh Bapak Ibu ke aplikasi sistem CISA 4.0. Sebelum kita masuk ke ini kan formatnya adalah diskusi langsung ya, pertanyaan-pertanyaan silahkan. Jadi nanti
pemaparan yang dilakukan oleh Pak Idris itu adalah berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada pemaparan awal, jadi pemaparan berdasarkan permintaan diskusi atau pertanyaan yang masuk. Baik, sebelum kita masuk ke, oh ya, Bapak Ibu sekalian bisa langsung ya diisi atau diajukan pertanyaannya jika ingin mengajukan pertanyaan di kolom chat, silahkan. Ini sudah bisa dimulai sekarang, tapi sebelumnya ini Pak Idris mohon izin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih dari beberapa pengguna. Yang pertama adalah apakah pada menu header di e-declaration bisa upload Excel? Header itu biasanya terdiri dari nomor aju, data pengirim, data importir, nomor nopen, kemudian data dokumen, dan lain-lain. Itu adalah pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah validasi data PIB di e-declaration sama dengan CISA 40 atau lain atau berbeda. CISA 40 di Bea Cukai. Validasi data PIB di IDEC itu sama dengan di CISA, bukan Idris. Itu pertanyaan kedua. Ini ada sekitar 5 pertanyaan Pak Idris. Pak Idris mau jawab satu-satu dulu atau 5-5-nya saya sebutkan dulu pertanyaannya Pak Idris? Satu persatu, satu persatu dulu. Iya. Baik, berarti pertanyaan nomor 1 adalah apakah pada menu header IDEC bisa upload Excel? Kan Pak Idris. Terima kasih Mas Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Idris dari tim teknis produk Free2Gov. Baik, mungkin tadi sudah disampaikan Mas Fitra ya sebagai moderator review terkait dengan layanan yang kita tawarkan ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sebelumnya belum pernah mendengar mengenai layanan Free2Gov atau e-declaration. Jadi sudah disampaikan bahwa Free2Gov atau e-declaration itu semacam modul kepabeanan ya, di mana Bapak Ibu nanti bisa menggunakan Free2Gov atau e-declaration ini untuk membuat dokumen PIB, PEB secara online ya, berbasis web ya, dan nanti akan dapat terhubung ke CISA 40 maupun CISA yang lama, jadi bisa mengirimkan dokumen ke sistem CISA yang lama maupun yang CISA 40, kemudian juga dapat menerima respon dari sistem CISA. Baik, saya lanjut ke menjawab pertanyaan yang pertama dari Mas Fitra, itu terkait dengan apakah di declaration bisa membaca file Excel ya. Nah, file Excel tersebut nanti isinya adalah data header dan mungkin juga data detail ya. Detail itu terkait dengan barang, kontainer, dokumen, kemasan, dan yang lainnya. Baik, mohon izin untuk menjawab bahwa untuk saat ini kami sedang untuk fitur tersebut ya, fitur untuk upload Excel, jadi untuk pembuatan dokumen PIB maupun PP melalui upload Excel lengkap itu saat ini sedang dalam progres development ya. Mudah-mudahan bisa segera kami rilis ya. Yang sudah tersedia saat ini di e-declaration memang yang pertama itu pembuatan dokumen PIB-nya itu menggunakan dengan cara wizard ya, step by step, jadi entry, katanya di entry step by step. Yang kedua di create entry juga, tapi bentuknya itu form ya, yang form. Yang ketiga dalam bentuk upload PUP ya. Nah, mungkin untuk menggambarkan saya juga ini ya share screen, mohon izin untuk share screen aplikasinya ya. Nah, saya persiapkan dulu.
Ya, ya ini untuk aplikasi dari trade2gov.com. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengakses nanti di sini ya. Mungkin sebelumnya harus register dulu. Baik, saya coba login dulu. Saya akan menjelaskan atau menggambarkan untuk saat ini sudah tersedia ya di integration cara pembuatan dokumen PIB dan PIB-nya dalam proses login. Oke, masuk ke dalam e-declaration-nya. Baik, Bapak Ibu, ini kita sudah masuk ke e-declaration-nya. Saya akan coba menjelaskan sekilas ya untuk pembuatan PIB yang saat ini sudah ada. Itu untuk pembuatan dokumen PIB ini saya jelaskan ini dengan cara wizard ya, step by step, ini pengentriannya per step by step. Di header dulu, kemudian informasi mengenai suppliernya atau vendornya dari luar negeri, kemudian dan seterusnya. Kemudian yang kedua dengan cara meng-create ini ya entry ya, manual seperti ini, tapi bentuknya form ya. Form ini tentunya Bapak Ibu sudah terbiasa ya familiar menggunakan modul PIB dan PIB. Kemudian yang ketiga dengan cara upload PUP. Nah ini kita sediakan fitur upload PUP ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah mempunyai ada file PUP yang akan diupload, tinggal dibaca di sini. Kemudian di bawah ini akan tampil nomor raju yang akan diuploadnya, tinggal diupload, nanti akan masuk dibaca oleh e-declaration. Kemudian yang ketiga itu dengan menggunakan cara copy ya. Nah, copy ini membuat dokumen PIB dengan cara mengcopy dokumen yang existing. Seperti ini. Akan meng-create aju baru ya. Isinya sama dengan yang tadi. Nah, untuk yang tadi yang ditanyakan, kembali ke pertanyaan tadi, untuk mengupload Excel ya, Excel yang lengkap, nah itu sedang kami siapkan ya. Jadi mudah-mudahan bisa kami rilis segera Mas Fitra. Demikian Mas Fitra untuk penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Idris atas penjelasannya. Jadi untuk upload Excel itu sekarang masih dalam tahap development ya Pak Idris ya. Semoga dalam waktu dekat bisa direalisasikan. Jadi untuk sekarang ini sudah support untuk upload BUP Pak Idris ya. Iya sudah. Berarti BUP itu adalah dokumen PIB yang lengkap ya, nggak cuma header aja ya kalau misalnya. Betul ya, lengkap. Baik Pak Idris. Baik Pak Idris, kalau gitu mohon izin saya beralih ke pertanyaan kedua Pak Idris. Iya, silakan. Nah, pertanyaan kedua ini adalah validasi data PIB e-declaration apakah sama dengan C-ISA 40 Pak Idris? Itu pertanyaan kedua Pak. Silakan Pak Idris. Baik, terima kasih Mas Putra. Ya, jadi di integration ini ketika kita membuat dokumen ini ya PIB, ketika akan mengirimkan, ini ada proses ini ya validasi ya. Mungkin yang sama seperti yang di desktop ya. Ada proses validasi seperti ini. Ini cukup simpel ya, klik tombolnya tadi, silakan validasi. Nah, tadi pertanyaannya apakah validasinya di integration ini sudah sesuai dengan di C-ISA 40? Oke, sejauh ini validasinya sudah sesuai ya, sudah disamakan dengan di C-ISA 40 ya. Kita juga sudah menyamakan validasinya juga dengan di modul yang desktop ya, di modul PIB maupun PIB desktop. Jadi yang saat ini kita sudah samakan. Mungkin nanti dalam perkembangannya ya di C-ISA 40 karena ada kebutuhan di entah itu peraturan atau apa, nanti mungkin ada tambahan validasi baru ya. Nah, tentunya kita juga akan menyesuaikan juga dengan penambahan atau perubahan validasi yang ada di C-ISA 40. Demikian Mas. Baik Pak Idris, jadi validasi di e-declaration ini selalu mengikuti validasi di C-ISA 40 ya Pak Idris ya. Jadi selalu up to date ya, walaupun ada aturan baru nanti IDEC ini akan menyesuaikan. Betul ya, kita akan selalu sesuaikan dengan kondisi di C-ISA.
Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Pak Idris. Eh, Apakah sudah ada lagi, mohon maaf, apakah sudah ada yang bertanya, Bapak Ibu sekalian? Eh, Kalau gitu saya mohon izin dulu deh, saya lanjutkan dulu pertanyaan-pertanyaan yang saya dapat ya Pak Idris ya, sebelum kita beralih ke pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Eh, ini ada pertanyaan ketiga Pak Idris. Ketiga adalah pelaku usaha yang menggunakan C140, namun tarikan data dari C140 dari PT ED apa bisa? Maksudnya bagaimana? Pelaku usaha menggunakan C140, namun tarikan data dari C140 dari PT ED. Apakah bisa memahami pertanyaannya, Pak? Mohon maaf, di-mute, Pak Idris. Sepertinya di-mute. Oh iya, maaf. Ya, mudah-mudahan nggak salah memahami dari pertanyaan tadi ya. Jadi mungkin masuk dari tadi pertanyaan calon tadi ya. Apakah memungkinkan ini ya mengirimkan menggunakan C140 sumber datanya mungkin dari ini ya, dari entah dari sistem internal SAP-nya si pelanggan, kemudian dibantu oleh PDI untuk mengirimkannya ya dari sistem ERP atau dari aplikasi apapun ya di sisi internalnya pelanggan ini ke C140. Hal ini memungkinkan untuk kami bisa bantu ya. Solusinya yaitu yang kita namakan itu semacam simpelnya kita biasa namakan itu interface ya. Jadi di kami juga ada produk namanya ini ya DoIT ya, Document Integration Tool. Nah, DoIT ini semacam interface yang fungsinya itu menyambungkan antara ERP-nya pelanggan ke sistem CESA 40. Jadi kami akan bisa bantu untuk buatkan interface-nya di tengah-tengah ya. Jadi menjembatani antara ERP dengan CESA 40. Itu nanti kita bisa buatkan dalam bentuk interface yang kami namakan DoIT ya. Dan DoIT ini sebagai informasi sudah banyak juga customer kami yang menggunakan ya, yang memang sangat memudahkan untuk proses penyiapan draft dokumen PIB maupun PIB, mana mereka sudah mempunyai ERP ya, tentunya data-data terkait dengan dokumen PIB sudah tersedia di sana ya. Biasanya kan di ERP sudah ada data PO, invoice, packing list, ya. Kemudian data kontainer juga biasanya sudah ada ya. Nah, itu tinggal di collect menggunakan interface tadi, kemudian bisa kita kirimkan ke C140 sebagai draft ya. Nah, nanti bisa dilanjut di portal C140 untuk melengkapinya ya. Nah, ini nanti bisa seperti itu mungkin Mas Fitra untuk skenario ini. Baik, Pak Idris, terima kasih atas jawabannya. Jadi, pada intinya jawabannya itu memungkinkan ya Pak Idris ya untuk menjembatani dua interface yang berbeda, baik itu dari sisi perusahaan maupun juga kita bisa sinkronisasi data dengan C140 Pak Idris ya. Iya, sudah. Bisa tangkap begitu. Baik Pak Idris, ini ada pertanyaan keempat, sepertinya sih sama ya, senada dengan pertanyaan nomor 3 nih. Yang seperti ini Pak Idris. Apakah sudah ada Ya. sinkronisasi antara data PIB final di C140 dan e-declaration sebagai pertimbangan untuk laporan realisasi? Gitu Pak Idris. Silakan Pak Idris. Oke, baik. Bapak Ibu, pertanyaan yang cukup bagus ya tadi dari pelanggan ya. Apakah sudah ada sinkronisasi data antara e-declaration dengan C140? Baik, Bapak Ibu, untuk saat ini strategi yang bisa dilakukan adalah di e-declaration itu nanti pengirimannya sebagai final gitu ya. Jadi ketika ya tadi mungkin kita lanjut ya untuk pengiriman itu, jadi kan tahapnya tadi validasi dulu ya, validasi statusnya sudah ready, selanjutnya pembentukan editag ya,
ya, untuk menandakan bahwa dokumen ini siap untuk dikirimkan ke JSA. Nah, setelah terbentuk, setelah statusnya queue seperti ini, selanjutnya akan kirim ke JSA. Nah, ini mungkin nanti akan kami berlakukan itu final ya. Jadi kalau final itu nanti ketika ngirim nanti akan masuk ke portal JSA 40-nya itu nanti statusnya sudah langsung masuk ke proses yang selanjutnya di JSA 40 ya. Mungkin saya coba lihatkan sedikit. Di JSA 40 ketika dokumennya itu masih draft ya, itu statusnya kan perekaman dokumen ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan JSA 40 ya, ini kan kalau draft ini kan perekaman dokumen ya statusnya ya, ini yang statusnya draft. Nah, di e-declaration ketika mengirim sebagai draft itu nanti masuk sebagai perekaman dokumen. Nah, cuman nanti kalau ngirimnya sebagai final, nanti akan langsung masuk ke JSA 40 itu statusnya langsung terus ke ini ke INSW ya. Nanti kita coba ya kirimannya ya. Nah, jadi untuk menjaga konsistensi data agar di e-declaration itu selalu yang terakhir baru, itu solusi yang bisa kami sampaikan adalah mengirim tadi dari e-declaration itu sebagai final saja. Jadi langsung masuk ke JSA itu nanti statusnya langsung kirim dokumen ke INSW, jadi langsung masuk ke proses di ini ya di JSA 40 langsung dikirim ke INSW. Nah, seperti itu. Nah, dengan posisi seperti ini, dokumen di JSA 40 ini tidak bisa diedit-edit ya, karena statusnya sedang dalam proses di INSW ya, tidak bisa diedit. Mungkin solusi yang bisa kami sampaikan seperti itu, jadi nanti kirimnya itu sebagai final, jadi nanti ketika dari sini katakanlah mendapat reject ya, seperti yang nomor ajian di saya pointer ini, nomor aji 199, ini seterusnya reject, nanti mengeditnya di sini saja. Jadi melakukan perubahan-perubahannya nanti dilakukan di e-declaration, setelah dirubah, nanti selanjutnya dikirim ulang dari e-declaration ini ke JSA 40 lagi, seperti itu. Demikian Mas Fitra, jadi agar data e-declaration ini selalu yang terbaru gitu ya. Jadi proses pembuatan dokumen PIB-nya dilakukan di e-declaration, pengirimannya juga dilakukan sebagai final tadi ya. Kemudian juga nanti perbaikan datanya, kalau misalnya ada reject, perbaikan data juga dilakukan, sebisa mungkin dilakukan di e-declaration gitu ya. Kemudian dikirim ulang juga lewat e-declaration. Demikian Mas Fitra yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Idris atas jawabannya. Ini sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya Pak Idris ya. Ini dari Ibu Wigia Ria, kemudian ada dari Bapak Ridwan Sonik. Iya, silakan. Sebelum itu saya mau bertanya pada Bapak Ibu sekalian, ini suara kami, suara saya dan Pak Idris ini sudah terdengar jelas atau ada kendala putus-putus atau bagaimana? Sangat jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Siap. Baik, sebelumnya sebelum kita beralih ke pertanyaan Bapak Ibu sekalian, mohon izin ini ada satu lagi pertanyaan terakhir yang ingin saya ajukan Pak Idris. Habis itu kita beralih ke pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat. Pertanyaannya adalah, ini sepertinya mirip dengan pertanyaan nomor 1 tadi Pak Idris. Apakah template atau upload Excel pada menu detail barang di e-deck bisa ditambahkan? Ini upload Excel lagi. Tadi cuman ini detailnya. Tadi kan pertanyaannya header detailnya Pak Idris. Iya. Silakan Pak Idris. Oke, baik. Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya yang cukup bagus. Baik, ya di e-declaration memang kita sediakan fitur yang ini ya untuk membantu user bisa untuk menambahkan barang secara upload Excel ya. Jadi selain mengupload, selain mengentry secara manual data barangnya, itu juga bisa dilakukan dengan mengupload Excel barangnya.
Mungkin saya coba ini fiturnya yang saya lihatkan Upload Excel. Nah, ini kita sediakan template Excel standar ya, standar yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk mengisi elemen data barang ya. Ini saya tampilkan. Apakah Wakil, Mas Fitra, saya menampilkan Excel? Enggak ya? Mana Pak Idris, maaf. Saya menampilkan Excel, apakah tampil di layar? Belum ya? ya Pak Idris. Tidak kelihatan ya? Oh, saya coba. Bisa diulang sharing gitu. Iya. Harus on off ya nanti ya. Baik, ya sudah tampil ya. Nah, ini seperti ini untuk Excel standarnya yang kami sudah sediakan. Jadi kita sediakan ada beberapa sheet yang bisa diisi untuk tempat Excel barangnya. PIB detail ini diisi dengan data-data barang. Itu mulai dari kode barang, kemudian nomor HS, seri tarifnya, urian barangnya, merek, tipe, spek lain, negara asal, itu, kemasan, satuan, dan seterusnya. Sampai ini juga ini termasuk pungutan ya terkait dengan biaya masuk, tarifnya, kemudian fasilitasnya, kemudian tarifnya, ya, PPN, PPNBM, kemudian ada PPH, kemudian tax number, kalau Bapak Ibu ada yang ini ya menggunakan tax number ya untuk importasinya, kemudian biaya masuk tambahan ya, BMAD, BMTP, kemudian BM imbalan, ya, BMIM, BMPB, kemudian juga terkait dengan cukai, ini kita juga sediakan kolomnya di sini ya, tarif cukainya, komoditinya, kemudian masanya. Nah, untuk Bapak Ibu yang ada importasi terkait dengan kendaraan CBU ya, ini kita sediakan kolom isian nomor rangka, nomor mesin, nomor silinder, tahun. Nah, seperti ini. Kemudian detail fasilitas ya, kalau Bapak Ibu menggunakan fasilitas ya, ini juga kita sediakan kolomnya, nomor seri barangnya, menggunakan fasilitas kode berapa, kode dokumen yang digunakan, nomor dokumennya, tanggal dokumennya, ini fasilitasnya bisa diisi di sini. Kemudian kalau ada lartas ya, barangnya ada lartas, ini disediakan di sini, tinggal diisikan seri barangnya, kode dokumen yang digunakan, nomor dokumen, tanggal dokumen, kemudian nomor seri barang yang ada di skep lartas yang digunakan. Ini diisikan di sini. Kemudian juga ada TD, bisa diisikan di sheet ini. Nah, elemen-elemen data yang sudah kita sediakan di template Excel ini, kami rasa sudah cukup lengkap ya untuk mengisi data terkait dengan detail barang. Jadi semuanya untuk kondisi yang saat ini ya di database ya, PIB maupun PIB kita sudah lengkapi isian kolom-kolomnya, ini lumayan cukup lengkap. In case nanti ke depannya kalau misalnya ada tambahan kolom baru ya, di C440 misalnya ada tambahan isian kolom baru ya, yang mungkin di modul desktop sebelumnya memang belum ada ya, ke depannya kalau C440 ada penambahan, nanti bisa kami sediakan tambahkan nanti di sini di Excel-nya kolom apa ini ya, mungkin juga kalau ada yang perlu ditambahkan sheet baru juga nanti kita bisa tambahkan. Jadi untuk saat ini kami rasa untuk sheet barangnya ini sudah cukup lengkap ya, dan ini juga ya untuk mengisi ini nanti Bapak Ibu tidak harus semua kolom itu diisi ya, tergantung ketersediaan data Bapak Ibu saat ini, kolom-kolom mana yang bisa diisikan di sini, dan diisinya tentunya sesuai dengan contoh yang kami berikan. Dan mungkin demikian Mas Fitra untuk penjelasannya terkait dengan upload detail barang dalam bentuk Excel ya. Pak Idris, terima kasih atas jawabannya. Berarti sudah cukup lengkap ya disediakan oleh aplikasi Declaration. Iya, betul, sudah cukup lengkap untuk upload detail dari PIB. Baik, selanjutnya ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak Idris di kolom chat. Mohon izin bacakan dulu ya Pak Idris ya. Silakan. Pertanyaan pertama adalah dari Ibu Wigiarianti, mohon maaf kalau saya salah, Ibu Wigiarianti dari PT Allnex Resins Indonesia. Pertanyaannya seperti ini. Kami dari PT Allnex Resins Indonesia, karena kami menggunakan jasa
atau PPJK untuk proses custom clearance ekspor impor. Jadi tidak pernah memiliki sistem atau modul pembuatan PIB atau PEB sendiri. Mohon maaf jika pertanyaannya sangat mendasar. Yang pertama adalah, bila kami ingin mendapatkan modul ini, apa saja syarat dan bagaimana prosedurnya? Baik, itu Pak Idris pertanyaannya. Silakan Pak Idris. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Baik, saya coba beralih screen ya. Oke. Ya, baik. Untuk bisa menggunakan e-declaration ini, yang pertama kali yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu adalah melakukan register dulu ya, register di Trade2Gov. Mungkin sebelum ke Trade2Gov, kalau Bapak Ibu ingin mengirimkan nanti ke C140 ya, itu nanti Bapak Ibu harus register dulu di portal C140. Ini adalah portal C140-nya ya. Untuk Bapak Ibu yang belum mempunyai akun atau register di CESA, jadi harap register dulu di sini di alamat portal bjp.id. Ini adalah portal C140. Silakan daftar dulu. Ini untuk link pendaftaran barunya, silakan diisi NPWP, nama, nomor telepon, email, dan seterusnya. Nanti ikuti langkah-langkah yang ada di portal BJP ini ya. Mungkin juga nanti ada perlu approval dari tim BJP terkait dengan akun yang Bapak Ibu daftarkan. Nah, nanti kalau sudah dilakukan, sudah di-approve ya akunnya, sudah aktif dan sudah bisa login ya, kayak tadi saya lakukan, sudah bisa login di sini, sudah bisa masuk. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa mendaftar di Trade2Gov ya. Ada link register di sini, tinggal diklik saja. Nah, nanti Bapak Ibu ikuti langkah-langkah yang ada di halaman register ini ya. Nah, ini adalah halaman registrasi di Trade2Gov-nya. Silakan Bapak Ibu registrasi di sini, mengisikan nama, emailnya harap diisikan yang valid ya, karena ini emailnya akan digunakan nanti ke depannya untuk pengiriman notifikasi, alert dan sebagainya melalui email, password dan password. Ini adalah user yang nanti bisa menjadi admin ya. Jadi di Trade2Gov ini akan ada satu user admin, yaitu user yang pertama kali mendaftar ini itu akan berfungsi sebagai admin ya, di mana admin itu nanti bisa mendaftarkan user-user staff-staffnya ya, user-user yang akan yang ditugaskan memang untuk mengurus dokumen PIB dan PIB nanti ya di timnya Bapak Ibu ya, nanti bisa menambahkan. Nah, jadi setelah tahap yang pertama ini diisikan informasi usernya, selanjutnya mengisikan informasi perusahaan. Di step yang kedua ini informasi perusahaan, ini nama perusahaannya, alamatnya, bidang usahanya, kemudian juga PIC-nya ya, nomor telepon, email segala macam, nanti diisinya di info perusahaan. Kemudian langkah selanjutnya adalah ada upload dokumen, ini upload semacam ini ya, yang diupload adalah NPWP dan NIB ya, diupload. Ini untuk proses verifikasi di kami untuk memastikan NPWP-nya sudah sesuai belum dengan ketika diisikan di halaman info perusahaan. Nah, selanjutnya ada pilih aplikasi ini memilih aplikasi e-declaration ya, atau Derepo. Jadi di Trade2Gov ini ada dua pilihan aplikasi yang saat ini ya, ada Derepo sama e-declaration. Nah, kalau declaration silakan pilih declaration. Kemudian selanjutnya ada agreement. Agreement ini kalau kita registrasi di internet biasanya kan ini ya, ada agreement ya, end user license agreement, itu mirip seperti itu. Agreement tinggal di-OK-kan. Nah, setelah selesai nanti tim sales kami akan melakukan proses approval. Kalau sudah di-approve, nanti Bapak Ibu sudah bisa login di sini ya, di aplikasi Trade2Gov-nya. Ketika sudah di-approve, nanti ada semacam email notification yang masuk ke emailnya Bapak Ibu, yang menandakan bahwa akunnya sudah
sudah siap untuk digunakan, tinggal login ke sini ya. Nah, kalau sudah login, nanti tinggal di dalamnya lakukan ada semacam beberapa setting yang perlu dilakukan, yaitu setting kayak misalnya setting komunikasi ya, biar bisa komunikasi ke sistem C/ISA kosong gitu. Harus ada yang disetting untuk user dan password C/ISA-nya. Kemudian juga setting penomoran ini ya, dokumen PIB dan PIB-nya ya. Seperti yang di modul itu kan ada setting ini ya, penomoran ajunya ya. Kode KPBC-nya, nomor registernya, kemudian nomor aju selanjutnya yang akan dibuat di karnya atau nomor aju ya. Nomor ajunya mau dimulai dari angka 1 atau angka berapa ya, itu nanti disetting. Nah, kalau sudah disetting seperti itu, selanjutnya sudah siap untuk membuat dokumen PIB maupun PIB. Demikian Mas Fitra untuk penjelasannya. Baik, Pak Idris, terima kasih. Mohon izin Ibu Wigia Arianti, apakah sudah cukup jelas jawaban dari Pak Idris? Atau ingin ditambahkan lagi, silakan. Iya, terima kasih Pak sebelumnya atas penjelasannya. Untuk ininya, step-stepnya tadi sudah jelas. Kemudian satu lagi pertanyaan kedua ya Pak. Kalau misalkan kita kan sudah biasa dikerjakan oleh pihak PPJK dan MKL, apakah apabila kita memiliki sistem ini sendiri, kita juga bisa melihat apa yang mereka kerjakan gitu, atau masing-masing user close gitu, nggak bisa. Jadi kalau saya bikin sendiri berarti ya harus kita yang meneruskan, atau bagaimana Pak ini modelnya? Terima kasih Pak. Iya, jadi alternatifnya ini Bu. Jadi nanti Ibu mendaftar di sini di declaration, nanti di dalam nanti dibuatkan user khusus untuk PPJK tersebut ya. Alternatifnya bisa seperti itu. Kemudian mungkin bisa seperti itu. Cuma nanti di PIB-nya itu nanti ini Bu, data PPJK-nya akan kosong ya. Mulai saat ini mungkin untuk PIB-nya, PPJK-nya akan terisi ini ya Bu ya, nama PPJK-nya ya. Betul Pak, selama ini kita memang belum pernah ya, jadi masih awam dengan modul-modul seperti ini, makanya kita ingin tahu seperti apa gitu. Maksudnya kalau misalnya dengan memiliki modul ini, apakah kita bisa menarik data-data yang mereka inputkan atau terpisah gitu loh Pak, maksudnya apa bisa dilingkan dengan modul yang dimiliki oleh PPJK yang mengerjakan itu gitu. Ya, jadi untuk pembuatan dokumen PIB-nya sebenarnya alternatifnya itu ini tadi ya, yang pertama itu Ibu daftar di declaration, nanti dibuatkan user untuk PPJK. Nah, PPJK itu nanti akan login ke declaration, jadi istilahnya menggunakan akun ini ya Ibu ya, PPJK tersebut nanti akan langsung membuat dokumen PIB-nya nanti di sini. Jadi Ibu nanti bisa langsung memantau ya dokumen PIB-nya apa saja yang dibuat oleh PPJK tersebut, karena ini adalah akunnya dari perusahaan Ibu sendiri ya. Itu alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua sebenarnya ada bisa juga PPJK tersebut mendaftar ke e-declaration ya. PPJK yang mendaftar ke e-declaration. Terus dia akan membuat PIB-nya, nanti PIB-nya atas nama tentunya importirnya dari perusahaan Ibu ya nanti ya. Kemudian nanti sebenarnya tapi fitur ini sebenarnya belum kami uji coba lebih lanjut ya. Jadi di IPPJK ini kita ada fitur untuk ini ya, untuk importir, dia nanti bisa semacam menunjuk ke PPJK tertentu. Nah, tapi syaratnya PPJK tersebut juga memang harus menggunakan e-declaration juga. Jadi baik importir, eksportir maupun PPJK harus sama-sama sudah terdaftar di e-declaration. Jadi nanti prosesnya importir eksportir akan menunjuk PPJK mana yang akan diberikan kuasa untuk membuatkan PIB ya, atau PIB.
Nah, setelah ditunjuk, PPJK tersebut akan membuat dokumen PIP di sini di declaration. Nah, nanti importer-eksportirnya bisa memantau melalui akunnya masing-masing gitu ya. Nah, itu mungkinnya seperti itu, tapi memang fitur itu masih kami sepertinya masih perlu kami ini dulu review lagi, Bu. Ini tombol-tombol yang di atas ini sensor kuasa, surat tugas, tagihan, dan kemudian di bawahnya itu lengkap tagihan. Ini memang fitur yang kami sediakan untuk solusi yang kedua tadi, Bu. Nah, jadi ada dua solusi ya, Bu. Yang pertama, Ibu mendaftar di declaration ini, kemudian membuatkan user untuk PPJK. Nah, nanti PPJK-nya akan menggunakan user tersebut, login ke declaration, nanti akan membuatkan dokumen PIP langsung di sini ya. Langsung di sini. Oke. Nah, yang kedua, PPJK-nya akan mendaftar di declaration. Dia akan membuat dokumen PIP di sini. Ibu juga bisa memantau dari akun Ibu sendiri ya. Jadi Ibu juga mendaftar juga di declaration. Jadi memang ada dua solusi, Bu, nanti. Kira-kira apakah sudah cukup jelas, Bu? Cukup jelas, Pak. Jadi kalau kami pakai akun sendiri, yang PPJK-nya itu kan kosong karena sebagai importir ya, Pak, tidak melalui PPJK. Tapi kalau kita mengikuti akunnya PPJK, itu akan menggunakan akun mereka dan sebagai PPJK-nya. Yang alternatif kedua ini yang sangat menarik sebenarnya, Pak. Ya nanti kami tunggu deh. Untuk saat ini nanti kami bicarakan kembali. Terima kasih banyak, Pak, penjelasannya sudah cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ibu Gia, terima kasih banyak atas pertanyaannya, dan Pak Idris jawabannya terima kasih banyak. Mohon izin saya berlanjut ke pertanyaan kedua, Pak Idris. Ini pertanyaan dari M. Ridwan dari Panasonic. Pertanyaannya adalah, apa keuntungan dan kelebihan menggunakan e-declaration daripada direct ke C1 40 karena sama-sama web based? Apa nih Pak Idris kelebihannya, Pak Idris, dan keuntungannya? Silakan Pak Idris. Mohon izin sepertinya di mute Mas Idris. Iya. Baik, terima kasih Mas Fitra. Ya, memang untuk integration dan portal C140 sama-sama ini ya, sama-sama berbasis web. Jadi Bapak Ibu memang ini ya, bisa menggunakan pilihannya nanti bisa menggunakan langsung portal C140 yang tadi ini ya, atau menggunakan platform seperti e-declaration yang kami sediakan ini. Jadi untuk kelebihan dari e-declaration ini mungkin bisa kami sampaikan ya. Jadi dari sisi fitur-fitur di e-declaration ini kami sudah sediakan beberapa fitur yang tidak tersedia di portal C140. Jadi fitur-fiturnya yaitu mohon izin mungkin saya coba share ini ya, PowerPoint ya. Nah, saya sudah siapkan PowerPoint untuk list fitur-fitur yang perbedaan dari integration dengan C140 maupun di modul ya. Jadi ini adalah list fitur-fitur yang ada di integration. Ini fitur-fitur yang di integration ini memang sebagian besar ada atau tersedia di C140 maupun di modul yang desktop saat ini ya. Jadi dari mulai fitur create, edit, hapus dokumen ya untuk pembuatan dokumen, kemudian wizard ini di C140 juga ada ya, copy dokumen juga ada ya. Nah, mungkin yang kami ingin sampaikan ini untuk yang warna biru ini ya. Nah, ini kayak seperti yang di poin 8 ini, yang warna biru, restore BUP atau BUE ini di C140 ini tidak ada ya saat ini ya. Ini tidak ada, tapi di integration kami sudah sediakan. Kemudian di poin 9, download BUP, BUE, ini sudah kami sediakan di integration, di C140 tidak ada. Di C140 hanya tersedia fitur download Excel ya. Excel standar di C140. Tapi untuk yang fitur BUP maupun BUE ini tidak ada. Nah, ini cukup banyak ditanyakan ya oleh pengguna jasa.
Karena biasanya kan BU-BPU ini akan di ini ya, di restore ke entah di modul, mungkin untuk pengelolaannya untuk diolah lagi mungkin ya di internalnya perusahaan. Kemudian di 15, poin 15-nya ada laporan ya. Ini laporan periodik impor dan ekspor. Jadi Bapak Ibu, di integration kami sudah sediakan beberapa fitur laporan ya, laporan yang ada yang laporan yang sifatnya standar ya, standar yang dibutuhkan oleh yang dimintakan oleh Bea Cukai maupun instansi yang lain, seperti laporan MITA ya, laporan MITA LM01, LM02, LM07 dan seterusnya. Ini kemudian juga laporan AEO, kemudian laporan untuk keperluan di Inatret juga kita sediakan. Ada juga laporan umum. Nah, ini laporan-laporan ini untuk saat ini kan tidak tersedia di modul baik desktop maupun C40 ya, dan sepertinya itu tidak memungkinkan ya untuk tim C40 untuk menambahkan fitur laporan seperti ini di portal C40 ya. Seperti itu. Jadi kami sediakan laporan ini sebagai keunggulan dibanding dengan C40 maupun yang modul desktop. Kemudian untuk saya lanjut ke tadi. Nah, notifikasi respon by email. Jadi di integration kami sediakan notifikasi respon ketika ada respon yang baru ya, respon baru yang terbit by email. Jadi kita sediakan di sini di integration. Kemudian ada fitur integrasi dengan digital repository. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan integration nanti bisa diintegrasikan pula dengan produk kami yang lain, yaitu Direpo, di mana digital repository atau Direpo ini adalah layanan kami untuk penyimpanan dokumen kepabeanan selama 10 tahun atau lebih. Mana saat ini ya ada peraturan dari pemerintah di mana untuk pengguna jasa importir eksportir maupun PPJK itu diwajibkan untuk bisa menyimpan data dokumen kepabeanan ya selama minimal 10 tahun. Nah, ini kami sudah ada layanannya. Saat ini belum kami jelaskan ya. Saat ini kita fokus di integration dulu yang kami presentasikan. Nah, ini kemudian selanjutnya customize report. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin ada report baru ya, samping report yang tadi kami sudah sediakan, ini juga memungkinkan untuk bisa ditambahkan report baru. Tentunya hal ini tidak bisa dilakukan di C40 ya, tentunya ya, karena tidak mungkin ya ada kita minta ke IKC untuk tambah report ini, itu sepertinya tidak memungkinkan ya. Yang paling memungkinkan adalah bisa ditambahkan di e-declaration ini. Kemudian ada cross border connection. Nah, ini adalah integrasi dengan partner di kami di luar negeri untuk memudahkan. Jadi simpelnya adalah ketika ada importasi dari saat ini dari Cina ya, yang memungkinkan ya, kita bisa menarik data PIB yang dari Cina itu ditarik masuk ke e-declaration sudah dalam bentuk draft PIB. Ini cukup membantu untuk Bapak Ibu yang ada importasi dari Cina dan mungkin rutin dan sifatnya dokumennya cukup banyak ya. Ini bisa membantu untuk percepatan penyiapan draft dokumen PIB-nya. Kemudian ini ada fitur kirim cetakan dokumen via email. Jadi ini mungkin bisa digunakan oleh PPJK di mana ketika ada kliennya yang meminta dikirimkan cetakan dokumen dan respon PIB maupun PIB melalui email, nah, itu tinggal di integration kami sudah sediakan, tinggal memilih nomor aju berapa yang akan dikirimkan, kemudian memasukkan email dari pelanggan tersebut, email dari pelanggan yang akan dikirimkan emailnya. Sudah, nanti cetakan dokumen PIB maupun responnya akan terkirim ke emailnya klien tersebut. Kemudian ini ada fitur juga tambahan di alert respon penting yang dibaca. Jadi Bapak Ibu mungkin kadang kita ada yang ini ya, kelewatan ada respon penting yang tidak dibaca ya. Respon itu misalnya respon DNP, SPTNP, SPSA. Nah,
respon-respon penting ini yang mungkin ada kaitannya dengan ini ya, dengan uang ya, mungkin kurang bayar atau mungkin ada dokumen yang harus segera diserahkan. Nah, kalau tidak segera dibaca responnya dan segera tidak ditindaklanjuti, khawatirnya dia akan mendapatkan sanksi atau denda ya. Nah, ini di Integration kami perbantukan untuk monitoring ya, untuk membantu mengingatkan Bapak Ibu bahwa ada respon penting yang belum dibaca. Ini untuk lumayan mengingatkan ya. Ini juga nanti bisa lewat aplikasi, email maupun nanti kita sedang kembangkan alertnya itu melalui WhatsApp. Jadi karena respon ini sifatnya penting, kami ingin membantu untuk mengingatkan Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada fitur maker checker, yaitu di mana maker ini fungsinya untuk membuat user yang membuat draft PIB, checker ini yang fungsinya untuk melakukan validasi, verifikasi, dan seterusnya sampai ke pengiriman ke sistem CISA-nya. Ini kita sediakan di Integration. Download respon otomatis, ini di Integration bisa download respon secara otomatis. Nah, fitur-fitur di Integration ini tidak berhenti nanti di sini saja, Bapak Ibu. Nanti kami akan terus menambahkan fitur-fitur yang tujuannya lebih memudahkan dan meningkatkan ini ya, kemudahan dalam pembuatan dokumen PIB TNPB. Dan tentunya juga nanti kalau ada perubahan di C140 ya, mungkin saat ini kan versinya masih C140 ya, mungkin di tahun depan versinya udah berubah menjadi C150, kemudian tahun depannya lagi C160, misalnya seperti itu ya. Dan kami akan terus mengikuti perkembangan di CISA. Jadi kalau ada tambahan-tambahan atau mungkin ada perubahan-perubahan, kami akan tambahkan di Integration ini. Mungkin demikian, Mas Fitra. Apakah belum memuaskan jawabannya? Baik, Pak Idris, terima kasih atas jawabannya. Ini ternyata setelah saya hitung-hitung nih ada 12 poin keunggulan di e-declaration ya Pak Idris ya, kalau disandingkan dengan C140. Wah, ini cukup banyak ini. Pak Gunawan, bagaimana Pak Gunawan? Apakah sudah puas dengan jawabannya atau ada yang ditanyakan lagi Pak Gunawan? Baik, sepertinya sudah cukup memuaskan Pak Idris. Mohon izin saya beralih ke pertanyaan selanjutnya. Oh sorry, mohon maaf. Tadi bukan dari Pak Gunawan pertanyaannya, tapi dari Pak M. Ridwan Panasonic. Pak M. Ridwan Panasonic, mohon maaf tadi saya salah sebut. Apakah sudah puas dengan jawabannya Pak Idris, Pak Ridwan? Baik, kalau gitu saya beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bapak Gunawan. Bapak Gunawan itu dari PT Jas Aero Engineering. Ini bukan pertanyaan sih Pak Idris, tapi request. Izin Pak, boleh di-share nggak untuk modulnya di email karena suara putus-putus Pak. Mohon izin saya langsung jawab Pak Idris. Ini nanti materi yang dipaparkan oleh Pak Idris ini akan kita kirimkan ke email masing-masing. Email yang terdaftar di form absensi di forum chat. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk diisi kolom chat, jangan lupa untuk diisi kolom form absensinya di kolom chat. Jangan lupa juga diisi emailnya di dalamnya. Nanti materi yang dipaparkan di sini semuanya akan di-share di email Bapak Ibu sekalian. Baik, Pak Idris, ini ada pertanyaan lagi ya, izin ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Ini dari PT Intimas Semindo, dari Bapak atau Ibu siapa ini tidak tertulis di sini, dari PT Intimas Semindo. Pertanyaannya adalah, ya Pak. Baik, saya lanjutkan. Pertanyaannya adalah, apakah nanti responnya seperti SPPB sudah langsung online ke JICT, NPCT1 atau yang lainnya? Jadi apakah respon dari yang diterima oleh e-declaration ini seperti SPPB itu sudah langsung online ke
ICT atau NPCT1 dan lain-lainnya. Ini terkait dengan handling, kargo handling yang biasanya ya Pak Idris ya. Silakan Pak Idris. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Jadi untuk e-declaration ini kami terhubungnya ke ini ya, ke sistem CISA 40 ya. Untuk setiap dokumen maupun respon yang kami terima dari CISA 40 nanti akan masuk ke e-declaration. Nah, tadi yang terkait dengan GICT sepertinya itu adalah kalau saya tidak salah itu seharusnya adalah nanti antara CISA 40 dengan sistem GICT-nya ya. Mungkin yang saya ketahui bahwa sistemnya mungkin di CISA adalah sistem TPS ya. Nah, melalui sistem TPS ini, kalau yang existing, yang lama itu, jadi ketika ada SPPP yang terbit di sistemnya CISA, itu data SPPP-nya itu bisa ditarik oleh TPS, baik lini 1 maupun lini 2 ke sistemnya TPS tersebut ya. Dan ini yang kita ketahui sistemnya adalah TPS online ya. Nah, itu sudah berjalan seperti itu. Nah, untuk yang CISA 40 mudah-mudahan sih sudah disiapkan juga ya oleh tim CISA 40-nya terkait dengan konektivitas atau distribusi respon termasuk respon SPPP dari CISA ke TPS online ya. Mungkin seperti itu Mas Fitra untuk jawabannya. Baik, Pak Idris, terima kasih. Jadi mohon izin saya tambahkan untuk PT Inti Masimindo. Jadi kalau saat ini CISA 40 sudah terhubung dengan instansi-instansi terkait ya seperti DICT, NPCT1, kemudian ada lagi untuk handle di common area itu sekarang sudah terhubung. Nah, e-declaration ini terhubungnya dengan CISA 40. Jadi apapun nanti responnya yang didapatkan di e-declaration itu otomatis sudah terhubung ke lembaga-lembaga yang seperti Bapak sebutkan tadi karena memang itu sudah defaultnya dari CISA 40. Jadi kita mengikuti CISA 40 Pak, seperti itu. Mohon izin saya tambahkan seperti itu Pak Idris ya. Iya, terima kasih. Baik, dan Bapak atau Ibu dari PT Inti Masimindo, apakah jawabannya sudah cukup memuaskan atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Bapak Ibu silakan. Baik, kalau begitu saya izin ke pertanyaan berikutnya. Jangan lupa untuk mengisi form kehadiran atau form absensi pada kolom chat ya Ibu ya. Untuk mendapatkan materi pada webinar ini. Ini pertanyaan serupa dengan Bapak dari JAS tadi. Mohon izin agar soft copy materi dapat di-share. Baik, nanti akan kami share Pak ke masing-masing email. Kemudian ini ada pertanyaan dari PT Anugrah Jaya Semesta. Pertanyaannya seperti ini Pak Idris. Kemarin bulan Oktober sudah sempat daftar e-declaration. Sudah berhasil infonya untuk login, harus tunggu verifikasi via email. Tapi sampai sekarang belum terima verifikasinya, jadi belum bisa login. Ini saya nunggu terus atau daftar baru lagi, mohon untuk dibantu Pak. Silakan Pak Idris. Jadi dia daftar belum dapat Dari verifikasi. PT mana? PT Anugrah Jaya Semesta. PT Semesta. Untuk kotaknya di mana Pak ya? Iya, jadi nanti kami coba ini koordinasi dengan tim salesnya. Nanti kita coba cek ya untuk akun registrasi dari PT Semesta tadi apakah sudah ada di Dukov atau belum. Kalau sudah ya mungkin ini ya, mungkin kelewat ya dari tim sales kami. Jadi untuk tim sales mohon nanti ini ya diperiksa ya untuk PT Anugrah Jaya Semesta ini apakah sudah lengkap untuk data registrasinya. Kalau sudah lengkap mohon bisa dilakukan verifikasi dan approval. Kalau misalnya ada yang belum lengkap mohon segera diinformasikan ke
Bapak Ibu yang registrasi tersebut. Ya, mohon maaf, Bapak Ibu, nanti kita coba cek di internal kami ya. Untuk sementara kita perlu mendaftar ulang dulu, kita cek dulu, nanti kalau memang ada nanti kita akan approve. Baik Pak Idris, terima kasih. Bapak Ibu dari PT Anugerah Jaya Semesta mungkin perlu nanti disampaikan atau disubmit detail pendaftarannya ya, seperti email atau PPP segala macam ya Pak Idris ya. Nanti disubmit detail pendaftarannya, mungkin di kolom chat ini bisa, atau nanti bisa langsung direct ke emailnya Pak Idris. Mungkin Pak Idris ya nanti akan diinformasikan di akhir sesi. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ini pertanyaan selanjutnya Pak Idris dari Bapak Hud Adityawan. Bapak Hud Adityawan ini menanyakan, Pak Idris, untuk list fitur nomor 9 atau download BUP atau BUP, itu bisa dijelaskan lebih detail nggak? Itu maksudnya apa Pak Idris? Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi fitur nomor 9 itu yang tadi ya, untuk download BUP maupun BUE. Baik, jadi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan modul PIPPB desktop ya, nah itu kan ada fitur ini ya, fitur untuk membuat backup ya, backup data dalam bentuk formatnya itu BUP maupun BUE ya. BUE ini untuk yang impor, dan BUE ini untuk ekspor ya. Jadi ini adalah format standar dari modul PIP dan PIP yang desktop ya. Nah, di kami di Declaration juga disediakan fitur yang sama, yaitu download BUP dan BUE. Nah, BUP dan BUE ini yang kami sediakan di Declaration ini untuk spesifikasi datanya itu sama persis dengan yang di generate dari modul yang desktop. Jadi kalau Bapak Ibu punya BUP maupun BUE dari desktop, nanti bisa di-upload, di-restore di e-declaration. Sebaliknya, kalau misalnya Bapak Ibu mendownload file backup BUP atau BUE dari e-declaration, kemudian nanti di-restore di modul PIP maupun PIP desktop, itu juga nanti bisa compatible juga, jadi bisa diproses juga. Mungkin seperti itu penjelasannya, Mas Fitra. Pak Idris, untuk Pak Hud Adityawan, apakah jawaban Pak Idris sudah cukup memuaskan atau ada yang ditanyakan lagi? Baik, Bapak Ibu sekalian, ini saya lihat di kolom chat ini ya sudah cukup kata Bapak Hud Adityawan. Terima kasih Bapak Hud Adityawan. Saya lihat di kolom chat ini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Tapi kalau Bapak Ibu ingin berdiskusi langsung, silahkan raise hand saja Bapak Ibu. Nanti kita berdiskusi langsung, tanya jawab dengan narasumber kita Bapak Idris. Ada yang ingin berdiskusi langsung, silahkan di raise hand. Nah, sebelumnya sambil menunggu Bapak Ibu sekalian, ini ada pertanyaan lagi nih, Pak Idris, terkait dengan apa tuh namanya, sinkronisasi ya. Sinkronisasi itu kan tadi disebutkan bahwa e-declaration ini mampu menyediakan fitur sinkronisasi dengan aplikasi in-house ya Pak Idris ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa aplikasi in-house ini kan banyak platformnya, istilahnya Pak Idris, ada SAP, ada ERP dengan berbagai macam brand ya. Nah, ini kira-kira metode sinkronisasi apa sih Pak Idris yang disediakan oleh e-declaration ini Pak Idris, atau platform apa yang mendukung, platform in-house dari perusahaan, jenis platform apa yang mendukung untuk disinkronisasikan itu Pak Idris? Silakan Pak Idris. Ya, baik. Terima kasih, Mas Fitra. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah menggunakan sistem ERP di perusahaannya ya, mungkin
entah itu SAP, Oracle maupun yang lainnya. Itu untuk bisa terhubung ke e-declaration, kami juga sudah sediakan ininya ya, semacam API-nya ya, kalau istilahnya itu API-nya atau web service-nya untuk bisa integrasi dari ERP ke sistem Trade2Go. Jadi di ERP itu kan ini ya, simpan data-data ini seperti PO, invoice, kemudian packing list, kontainer juga mungkin ada ya, kemasan, data dokumen ya, dokumen lainnya. Nah itu dari ERP nanti bisa dikirimkan data-datanya melalui API ke Trade2Go ya. Jadi kita API-nya sudah kita sediakan, atau web service-nya sudah kita sediakan. Mungkin Bapak Ibu yang di dalamnya ada tim IT-nya, atau mungkin juga kalau misalnya melalui vendor juga boleh, ingin langsung mengkonekkan dari ERP ke sistem Trade2Go ya. Nah, ini nanti bisa berkomunikasi, komunikasi datanya melalui API. Kami sudah sediakan API-nya itu untuk pengiriman draft dokumen kepabeanan PIB dan PIB, kita sudah sediakan. Kemudian untuk mendownload respon ya, nanti kalau misalnya ada respon dari sistem CISA masuk ke Trade2Go ya, nah respon ini nanti bisa ditarik ke sistem ERP-nya Bapak Ibu juga melalui API juga. Nah, kemudian kita juga sediakan juga API untuk cek post manifest itu, kemudian cek post tarif ini masih dalam pengembangan, cek post tarif. Misalnya HS tertentu, pungutan HS-nya, tarifnya berapa, kemudian cek larkas juga nanti kita sediakan juga, sementara masih dalam pengembangan juga. Nah ini jadi untuk integrasi antara ERP dengan Trade2Go kami sudah fasilitasi melalui API. API-nya sudah ready, Bapak Ibu bisa integrasi sendiri maupun kalau misalnya ingin meminta bantuan dari tim ADI untuk menyambungkan tadi ya, antara ERP dengan Trade2Go juga memungkinkan. Nanti kami bisa buatkan juga dengan sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu. Demikian, Mas Fitra. Baik, Pak Idris, terima kasih jawabannya. Jadi ini multi platform ya Pak Idris ya. Jadi apapun platformnya bisa disinkronisasikan karena menggunakan metode API ya, Pak Idris ya. Jadi perusahaan nggak perlu bingung-bingung lagi untuk membangun sistem yang rumit sebagai interface ya Pak Idris. Ya. Baik Pak Idris, ini ada pertanyaan lagi Pak Idris dari PT Anugrah Jaya Semesta. Ini kelihatannya masih bingung Pak Idris. Pertanyaannya adalah, Pak, saya masih bingung antara CISA sama e-declaration. Sebenarnya untuk PPJK mengerjakan PIB dan PEB itu di mana ya Pak? Silakan Pak Idris. Saudara siapa terbuka? Bisa diulang, Mas Fitra, pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, di antara CISA sama e-declaration, sebenarnya untuk PPJK mengerjakan PIB dan PEB itu di mana? Ini maksudnya di CISA atau e-declaration gitu ya Pak ya? Oh ya, mungkin saya juga ini ya, share ke portal Trade2Go-nya ya, biar gambarannya lebih jelas. Oke, Oke, baik. Ya, jadi ini tadi ya terkait dengan file BUP maupun BUE itu misalnya Bapak sudah mempunyai ini ya file BUP yang dari modul PIB desktop ya. Kan file BUP itu bisa di-generate ya dari modul PIB desktop ya. Nah, nanti kalau misalnya, jadi misalnya Bapak punya data draft PIB maupun PIB yang lama misalnya sudah ada ini ya, sudah ada nomornya ya, nopengnya atau sudah ada responnya, nanti bisa diupload juga di sini. Jadi tinggal klik menu ini, upload PUP, kemudian nanti pilih file PUP-nya yang mana. Nah, ini nanti akan dibaca di sini, diproses ya, di sini ya.
Nah, ini kita lihat di bawah ini ada satu aju ya. Jadi di PUP ini ada satu aju, nomor ajunya 283 belakangnya. Nah, ini nanti tinggal dipilih aju mana yang akan dicentang. Ini kalau dalam satu file PUP itu ajunya banyak, ini kan muncul listnya di sini banyak gitu ya. Nah, nanti tinggal dipilih aju mana yang akan dicentang, mau select all juga boleh, select semuanya, pilih salah satu atau beberapa juga boleh. Nah, nanti akan selanjutnya klik tombol upload. Nah, nanti akan dibaca masuk ke sini. Akan menjadi dokumen PIB di sini di menu daftar PIB. Nah, itu adalah salah satu cara untuk pembuatan dokumen PIB ya, melalui fitur upload PIB. Yang ekspor juga sama ya, untuk membuat dokumen PIB melalui upload PUE ya. Jadi Bapak Ibu misalnya membuat draftnya masih di modul PIB yang desktop gitu ya, atau mungkin punya backup data PIB di desktop gitu ya, mau diupload ke e-declaration juga boleh. Nah, tinggal diupload aja PUE-nya seperti tadi, dipilih, nanti akan diekstrak di sini. Nah, selanjutnya ini untuk ini ya, tadi yang untuk pembuatan dokumen PIB dan PP. Nah, kalau misalnya suatu saat Bapak Ibu ingin membuat backup juga ya dari e-declaration ini, nah, ini tinggal ini ada fitur download file PUP. Nanti tinggal dipilih nomor aju mana yang akan di backup ya. Ini tinggal dipilih mana nomor ajunya yang akan di backup. Nah, selanjutnya klik download, nanti akan membentuk file PUP di e-declaration ini. Jadi ini fungsinya untuk membuat backupan file, ya, backupan file yang standarnya sama dengan PIB yang desktop. Nah, mungkin file PUP ini yang sudah di-download ini nanti Bapak ingin menyimpan atau merestorenya di modul yang desktop ya, katakanlah sebagai backup itu misalnya itu ya, itu juga bisa dilakukan. Mungkin demikian Mas Fitra, apakah sudah cukup jelas? Terima kasih Pak Idris. Jadi ini mohon izin mungkin poin pertanyaan ini, kalau saya nggak salah tangkap ya. Nanti mohon dari PT Anugerah Jaya Semesta kalau saya salah mohon koreksi. Jadi Pak Idris, ini untuk PPJK itu untuk bikin PIB dan PIB-nya itu harusnya itu di CISA atau di IDEC Pak Idris. Oh, gitu mungkin maksud tanya itu harusnya dibuat di CISA atau di declaration sih gitu untuk ya, PPJK gitu Pak Idris. Iya, baik. Oke, kalau Bapak sudah mempunyai akun di e-declaration, itu nanti tentunya bisa langsung membuat dokumen PIB nanti di e-declaration, ya. Buat dokumennya, kemudian divalidasi, kemudian dikirim ke CISA 40 ya. Nah, nanti responnya, kalau ada respon juga nanti akan masuk ke sini, ke e-declaration juga, ya. Nanti juga responnya juga bisa dicetak. Seperti itu. Nah, kalau suatu saat ingin membuat dokumen di portal CISA 40 juga tentunya karena portal Beacukai ini terbuka ya, asal pastinya Bapak sudah punya akun di CISA 40 itu bisa juga langsung membuat di sini di CISA 40. Tapi kalau sudah mempunyai akun, sudah registrasi di e-declaration, sebaiknya bisa membuat dokumennya di e-declaration. Seperti itu Mas. Terima kasih Pak Idris. Jadi kalau sudah punya declaration itu nggak usah repot-repot membuat di CISA 40 lagi Pak Idris ya. Iya. Soalnya fitur-fitur di IDEC ini juga sudah sangat banyak sekali yang melebihi dibandingkan dengan CISA 40. Jadi begitu jawabannya untuk PT Anugerah Jaya Semesta. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan, silakan ditanyakan lagi. Baik, mohon izin untuk bertanya ke pertanyaan berikutnya dari
Margaret Kemala atau Margaret dari PT Kemala atau Margaret Kemala. Pertanyaannya adalah seperti ini. Apakah nanti ke depannya modul PIB 6.13 dan seterusnya yang selama ini digunakan untuk transfer dokumen ke BC untuk ke depannya sudah tidak digunakan, hanya menggunakan Trade to Gov dan C140 atau bagaimana? Begitu Pak Iris, apakah modul PIB yang sekarang ini masih akan digunakan terus nggak, atau nanti ke depannya sudah beralih hanya CISA saja atau Trade to Gov? Itu kan Pak Iris. Iya, baik. Ini terkait dengan ini ya, modul yang desktop ya, Saudara ya. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk saat ini untuk C140 ini memang sudah mandatori untuk kantor-kantor bea cukai yang kecil-kecil ya. Itu sudah sekitar 70-an kalau tidak salah PPC yang kecil-kecil yang sudah menggunakan dan mandatori menggunakan portal C140 ini. Nah, tinggal tersisa kantor-kantor yang besar, yaitu Priok, kemudian Semarang, Surabaya, Belawan, ya. Itu yang kantor-kantor besar memang yang jumlah dokumen PIB-nya cukup banyak ya. Nah, untuk nanti saat ini kan kantor-kantor besar itu sedang uji coba ya, coba diarahkan untuk menggunakan C140. Tapi juga modul desktopnya masih dapat digunakan ya, jadi memang paralel ya, paralel masih bisa digunakan, dan kantor yang sementara kan masih sampai uji coba ini masih sampai akhir tahun ya, jadi sampai akhir tahun ini 31 Desember, dan kalau uji cobanya lancar ya di sisi C140-nya aman, dan mungkin juga pengguna jasa sudah banyak yang mencoba mengirimkan dan jumlah dokumennya kira-kira sudah cukup untuk lanjut ke proses mandatori ya, kemungkinan di awal Januari ya kalau kita estimasikan itu mulai mandatori untuk C140. Dan kalau sudah mandatori seperti itu kemungkinan modul PIB desktop itu sudah tidak digunakan lagi ya. Artinya komunikasinya di sistem CISA lama itu kemungkinan sudah ditutup ya. Jadi modul itu kalau sudah mandatori C140-nya, modulnya nanti tidak bisa digunakan lagi. Nah, kalau sudah seperti itu, alternatifnya Bapak Ibu bisa menggunakan portal bea cukai ini ya, C140 ini, atau menggunakan e-declaration yang fungsinya sama dengan modul PIB desktop. Mungkin demikian Mas Putra, apakah ada yang kurang jelas? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Idris. Mohon maaf video saya belum terbuka. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Idris. Untuk Ibu Margaret, apakah sudah jelas Ibu? Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, kalau gitu kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Sylvia Anggraini dari perusahaan mana ini tidak disebut. Pertanyaannya seperti ini Pak Idris. Kami menggunakan SSMQC untuk dokumen yang ada di karantina, dan untuk PPJK untuk dokumen selain karantina. Jika kami mendaftar C140, apakah bisa digunakan dokumen yang biasanya di SSMQC atau nantinya kita buat di dua tempat, di SSMQC dan C140? Begitu Pak Idris, silakan. Jadi ini terkait perizinan di karantina ya. Ya, Pak Idris, silakan. Baik, ya mungkin untuk lebih tepatnya sebenarnya nanti bisa nanti Ibu bisa nanyakan ke tim C140. Tapi sejauh yang kami ketahui bahwa untuk yang terkait dengan SSMQC ini kan karena wilayahnya
ada di sistem INSW. Wilayahnya ada di sistem INSW. Jadi kalau nggak salah ini dokumennya masih harus seperti yang sekarang, itu membuatnya masih di sistem SSM INSW ya. Kemudian kebetulan memang di sistem SSM INSW ini belum dimungkinkan integrasi ya, integrasi dari e-declaration ke SSM QC INSW. Jadi kalau suatu saat dari sistem SSM QC-nya itu sudah dibolehkan untuk integrasi, nanti mungkin di kami di e-declaration ini kami bisa integrasikan juga ke sistem SSM QC INSW. Jadi untuk saat ini untuk jalur ke SSM QC itu masih belum dibuka, ya. Jadi masih seperti jalannya sekarang, seperti biasanya. Jadi kalau suatu saat di SSM QC-nya sudah dibolehkan integrasi, akan kami sambungkan integration ini dengan sistem SSM QC. Demikian, Mas Gita. Baik, Pak Idris. Jadi karena ini untuk dua sistem yang berbeda dan dua instansi yang berbeda, dokumennya juga berbeda, jadi saat ini belum bisa disatukan ya, Pak Idris ya. Iya. Tapi nanti ke depannya kalau misalnya dibuka semacam kerjasama antara karantina dengan bea cukai untuk saling menjembatani dua dokumen ini mungkin dimungkinkan saja ya, Pak Idris ya. Ya, Pak Idris, baik, terima kasih atas jawabannya, Pak Idris. Oke, ini balik lagi, ada pertanyaan lagi dari PT Anugerah Jaya Semesta lagi, Pak. Ya. Dia mohon dibantu sekali lagi untuk verifikasi emailnya yang bisa login ke IDEC. Kemudian pertanyaan kedua adalah untuk masalah BCF PEB. Untuk proses BCF PEB gimana ya Pak perlakuannya di aplikasi e-declaration? Silakan Pak Idris untuk masalah BCF di IDEC. Baik. Untuk BCF di declaration ini yang bisa dilakukan BCF biasanya yang statusnya sudah NPE ya. Sebenarnya gini. Nah, untuk dokumen yang sudah sudah NPE ya, nanti bisa dimungkinkan untuk dilakukan notul ya atau BCF. Nah, nanti ini tinggal diedit saja seperti ini, nanti di fitur di integration tinggal diedit, kemudian nanti masukkan ini entry manual nomor ya. Nah, di sini ada entry manual nomor, ini dimasukkan nomor tanggal BCF-nya. Jadi ini tinggal dipilih BCF-nya yang mana 309 CO kontainer ya. Nah, tinggal dipilih, kemudian nomor BCF-nya diisi, nomor BCF, tanggal BCF-nya. Nah, kalau sudah disimpan, selanjutnya tinggal datanya dirubah ya, mana yang akan disesuaikan, dinotulkan ya. Kalau sudah dinotulkan, selanjutnya tinggal divalidasi kembali, validasi ulang, kemudian dikirim lagi, dikirim ulang ke CESA 4.0. CESA ya, sistem CESA. Nah, nanti dari sistem CESA tentunya biasanya akan memberikan respon ya, respon persetujuan notul maupun penolakan notul ya. Responnya akan masuk juga ke e-declaration. Nah, kurang lebih seperti itu Mas Fitra untuk cara notul BCF PIP di e-declaration. Baik, terima kasih Pak Idris. Untuk PT Anugerah Jaya Semesta, apakah sudah puas dengan jawabannya? Nanti diketik lagi aja Pak ya, kalau misalnya ada yang ditanyakan. Pak Idris, ada pertanyaan dari yang lain nih, Idris. Kalau kita menggunakan P2G ya, itu terkait dengan respon, itu misalnya ada responnya telat atau respon sampai gitu ya, respon dari bea cukai. Kita bisa nggak sih minta bantuan PT EDI untuk melacak atau mengirim ulang respon tersebut? Gitu Pak Idris. Silakan Pak Idris. Oh ya, baik.
terkait dengan ini ya, misalnya ada respon yang tidak belum lengkap atau belum sampai ya ke declaration, misalnya suatu saat ada terjadi seperti itu, Bapak Ibu bisa menghubungi ke tim call center kami ya, tim support kami. Ini pada bagian bawah web e-declaration ini ada beberapa jalur komunikasi ke tim call center kami. Ada yang via call center, ini email ya, ini emailnya ke call center, ini tinggal diklik saja. Kemudian kalau mau lewat WhatsApp, ini juga bisa diklik di sini ya. Ini WhatsApp-nya akan terhubung ke call center kami. Kemudian ini kalau ingin melakukan chatting lewat aplikasi di ini ya, di declaration ini, nanti tinggal diklik saja icon yang tadi, nanti akan terhubung ke call center kami. Nanti silakan sampaikan pertanyaannya atau permasalahannya apa di sini lewat channel komunikasi yang sudah kami sediakan, dan tim call center kami akan siap untuk melayani Bapak Ibu sampai selesai ya, termasuk tadi misalnya kalau ada kebutuhan untuk menarik ulang respon ya, nanti bisa kami bantu melalui tim call center kami. Demikian. Baik, terima kasih Pak Idris. Kita langsung bergerak terus ya Pak Idris ya ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, karena ini pertanyaannya lumayan, alhamdulillah cukup banyak Pak Idris. Selanjutnya Pak Idris, ini ada Ibu Linda dari PP Jaya Tech. Beliau mau tanya, ini modul baru C140 ini harus dibeli atau bagaimana Pak? Modul C140, jadi dia pertanyaannya modul C140 bukan declaration Pak Idris. Nah, kalau setahu saya declaration itu pilihan ya Pak Idris ya. Ya. Ya terserah tergantung kenyamanannya mau IDEC atau enggak. Nah, ini pertanyaannya CISA ini harus beli atau enggak ini Pak Idris? Kalau untuk C140 ini free Bu, disediakan oleh Bea Cukai ya. Disediakan oleh Bea Cukai, tapi sebelumnya Bapak Ibu harus mendaftar dulu di sini di C140 ya. Ini yang saya tunjukkan, ini tinggal klik pendaftaran baru. Kalau belum punya, tinggal registrasi, ini free ya, karena disediakan oleh Bea Cukai. Nah, kalau yang e-declaration yang disediakan oleh PT IDI ini ada ininya Bu, ada ini yang berbayar. Ini layanan berbayar, jadi nanti ada biayanya. Nah, untuk detail biayanya nanti mungkin akan disampaikan oleh tim sales kami ya. Selanjutnya kalau memang Bapak Ibu tertarik untuk menggunakan e-declaration, nanti dari tim sales kami siap untuk menginformasikan terkait dengan biaya. Demikian Mas Putra. Baik, terima kasih Pak Idris. Mohon izin saya tambahkan untuk Ibu Linda ya Bu. Jadi C140 ini adalah aplikasi yang disediakan oleh Bea Cukai untuk melayani kebutuhan masyarakat untuk mengirimkan dokumen ekspor impor, dan ini disediakan free Bu untuk C140 ini. Nah, kemudian ada lagi yang lebih advance yang kita sediakan dengan berbagai macam kelebihannya, termasuk custom report, kemudian sinkronisasi dengan sistem internal Ibu, kemudian banyak lagi Bu. Kira-kira ada 12 kelebihan. Nah, ini dimiliki oleh e-declaration. Nah, jadi tergantung kenyamanan dan kebutuhan perusahaan Ibu, apakah cukup dengan yang standar saja, jadi Ibu cukup memakai CISA. Tapi kalau Ibu ingin sesuatu yang lebih atau sesuatu yang lebih advance, silakan Ibu pilih e-declaration. Tapi e-declaration itu berbayar, tapi kalau CISA itu tidak free, itu milik pemerintah. Begitu Pak Idris ya? Iya benar. Oke, terima kasih Pak Idris. Kita langsung ngebut lagi sepertinya nih. Ada pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan dari Bapak Hadi. Bapak Hadi dari CharN. Pertanyaannya adalah, apakah memungkinkan e-declaration dikoneksikan dengan lokal sistem IT inventory, Pak? Silakan Pak Idris. Baik, terima kasih Pak Hadi atas pertanyaannya.
Baik, ya, e-declaration ini memungkinkan untuk diintegrasikan dengan sistem internal yang ada di Bapak Ibu ya, misalnya ERP-nya atau mungkin sistem IT inventory-nya juga memungkinkan untuk diintegrasikan, dan nanti mekanisme integrasinya itu yang sudah kami sediakan itu melalui web service atau API gitu ya. Nah itu jadi memungkinkan Mas Putra untuk diintegrasikan dengan sistem lain. Baik, terima kasih Bapak Idris. Ini jadi pertanyaan ini sudah terjawab di beberapa pertanyaan sebelumnya Pak Idris ya. Jadi salah satu kelebihan dari declaration ini adalah mampu diintegrasikan dengan multi platform Pak. Jadi semua sistem bisa dikoneksikan dengan declaration. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Kris dari PT Cahaya Merah Delima. Pak Idris mohon izin bertanya, apakah nanti pada rincian yang dikirim terdapat panduan untuk buat akun CISA baru atau e-declaration serta langkah-langkah penggunaannya? Terima kasih sebelumnya Pak Idris. Silakan Pak Idris, nanti ada panduannya nggak nih cara daftarnya Pak Idris atau cara penggunaannya nanti dari yang akan di-share. Silakan Pak. Oh ya. Kalau yang terkait dengan ini pendaftaran CISA 40, Bapak Ibu tinggal buka saja ke portal ini ya, CISA 40-nya, dan ikutin langkah-langkah di sini, tinggal diisikan. Ya, kemudian nanti ditunggu saja approval dari ini ya, dari BJP-nya. Nah, kalau untuk terkait dengan pendaftaran di declaration, di depan untuk panduannya sebenarnya sudah cukup jelas ya untuk registrasi itu, tinggal ikuti juga step by step-nya. Tinggal diisikan apa yang diminta di form tersebut diisikan. Untuk selanjutnya nanti untuk penggunaan integration-nya kita sudah sediakan juga panduan operasionalnya ya. Operasionalnya semacam ininya, user manualnya ya. Gitu kan, ya. Jadi untuk user manual untuk tertutup atau integration ini kita sudah sediakan juga. Lupa naruhnya. Oh ya, di profilnya. Nah, kita masuk lagi ke integration. Ya, jadi di sini untuk panduan operasional tertutup kita sudah sediakan user manual dalam bentuk PDF, nanti bisa dilihat oleh Bapak Ibu ya yang sudah mendaftar di dalam sini nanti ada. Nah selain itu juga kita sedang menyiapkan juga untuk video ya dalam bentuk video ya. Jadi di video itu nanti ada petunjuk untuk pembuatan dokumen papiannya, kemudian misalnya cara untuk mengirimkan ke CISA 40-nya dia, dan petunjuk misalnya cara untuk mengupload file Excel yang tadi ya, file Excel barang, kemudian beberapa petunjuk yang lainnya nanti kita sediakan juga versi videonya itu ya. Demikian Mas Putra. Baik Pak Idris, jadi sudah cukup lengkap ya panduannya. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bapak Dio Maulana dari PT Gajah Duduk Tunggal. Untuk investasinya berapa ya? Berlangganan setiap bulan atau sudah all in? Nah ini juga saya yakin banyak Bapak Ibu mempunyai pertanyaan yang sama seperti ini. Tapi sepertinya ini harus diarahkan ke tim sales kami. Ya, jadi untuk pertanyaannya silakan menghubungi tim sales kami Bu untuk pertanyaan soal harga, kemudian recurring-nya berapa segala macam itu silakan dihubungi tim sales kami, sudah ada di kolom chat Bu, bisa di situ dari berbagai kota, bukan berbagai sih, artinya ada 4 kota, bisa dihubungi perwakilannya masing-masing.
Dari Jakarta itu ada Bapak Adi Priyono, kemudian Bapak Rian. Di Semarang ada Bapak Hafiz, kemudian di Surabaya ada Bapak Dain, di Medan ada Bapak Adibas. Silakan dihubungi nomor-nomor yang ada di kolom chat. Di situ juga ada emailnya kalau ingin bertanya atau meminta quotation melalui email. Itu adalah untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya mengenai harga itu ya. Baik, sebelumnya saya ingatkan bahwa waktu kita ini hanya sampai jam 12 siang. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan. Masih kita tunggu. Mau langsung diskusi atau bertanya lewat kolom chat juga bisa, silahkan. Pak Idris mungkin bisa disampaikan nggak Pak, mungkin ke Bapak Ibu sekalian, kira-kira di declaration ini fitur unggulan itu apa sih Pak, yang misalnya yang unik gitu Pak, yang sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu di sini Pak. Silakan Pak Idris. Oke ya, tadi yang terkait dengan fitur unggulan beberapa sebenarnya sudah kita sampaikan ya, tapi mungkin yang paling banyak digunakan ya oleh pelanggan itu yang pertama itu yang fitur tadi backup file PUP dan PUE ya. Nah, ini memang ini untuk menyambung antara integration dengan modul PIP yang desktop ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu fitur reporting ya. Jadi reporting ini kita sudah sediakan beberapa report, jadi report mita, jadi ada report khusus maupun report umum ya. Report khusus itu diantaranya report mita ya, report LM01, 02 sampai 07, report-report untuk instansi seperti Inatrade, BKPM, instansi lainnya itu sudah kita sediakan. Tapi ya mungkin ada beberapa report nanti yang kalau misalnya Bapak Ibu ingin memerlukan ada report baru ya dari instansi tertentu ya itu nanti bisa di request juga ke kami ya untuk report tambahan. Nah, report tambahan ini nanti akan kami ini ya mungkin akan ada biayanya ya untuk report tambahan baru ya. Kalau yang sudah tersedia bisa langsung digunakan, tapi untuk report yang baru Bapak Ibu bisa usulkan ke kami dengan biaya. Itu untuk laporan ya. Yang ketiganya integrasi ini ya dengan aplikasi internal ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah mempunyai aplikasi internal itu nanti bisa diintegrasikan dengan e-declaration ini. Jadi integration ini kompatibel, bisa diintegrasikan dengan sistem mana saja ya. Itu diantaranya fitur yang ini sih ya, yang paling ya. Kemudian ada lagi paling banyak digunakan ya. Ya, ada fitur cross border ya, tapi ini mungkin nggak semua menggunakan ya. Cross border connection ini dari tadi ya, yang ekspor dari Cina itu nanti bisa kita tarik datanya menjadi draft PIP di e-declaration. Nah, tapi saat ini baru terbatas yang berasal dari Cina importasinya ya. Dan ini juga mungkin diperuntukkan cocoknya untuk importir atau logistika yang importasinya rutin dari Cina dan jumlah importasinya banyak gitu ya. Kalau importasinya hanya 1-2 dalam 1 bulan itu mungkin tidak cocok menggunakan ini ya. Karena kalau importasinya dikit ya mungkin langsung entry aja udah ini ya udah cukup ya, langsung entry manual. Kalau ini fungsinya lebih ke otomasi ya, karena jumlah importasinya banyak biar otomatis langsung tercase sebagai draft PIP. Nah, kemudian ini sih fitur alert ya, kita sediakan alert respon ini yang
yang membantu untuk mengingatkan ya. Jadi kalau ada respon penting tapi belum dibaca-baca oleh Bapak Ibu, nah ini kita bantu untuk mengingatkan dalam bentuk alat respon. Nah, ini di aplikasi maupun nanti di WhatsApp juga ada. Seperti itu. Baik, Pak Idris. Ya. Ya, ada lagi Pak Idris, silakan. Oh ya, dan declaration ini juga ya sekalian juga mengenalkan bahwa declaration ini juga selain cloud ya, cloud di server tradecoff.com juga Bapak Ibu bisa on-premise juga. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ya, ini ada 2 pilihan gitu ya. Kalau on-cloud itu seperti apa? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu perusahaannya tidak mempunyai server, kemudian jumlah dokumennya mungkin tidak banyak ya, tidak terlalu banyak gitu ya, sampai ratusan misalnya ya. Nah, kemudian data secara policy di perusahaan juga data boleh disimpan di provider ya, di provider seperti kami, PT EDI. Itu kemudian budgetnya juga ingin efisien gitu ya, menggunakan anggaran OPEX ya, operational expenditure. Nah ini Bapak Ibu bisa memilih solusi yang on-cloud. On-cloud itu berarti Bapak Ibu nanti registrasinya di tradecoff.com ya tadi ya, di alamat web yang saya sudah temukan tadi, registrasi di situ, membuat dokumennya nanti di situ, jadi datanya akan tersimpan di tradecoff.com. Nah, alternatif yang kedua on-premise, ini kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai server sendiri dan resource-nya itu cukup ya, jadi dalam hari ini hard disk-nya, CPU-nya, memorinya, di infra-nya itu sudah tersedia, kemudian jumlah dokumennya cukup banyak gitu ya, mungkin bisa ratusan, mungkin juga ribuan gitu ya. Kemudian selanjutnya ada policy dari perusahaan bahwa data tidak boleh disimpan di pihak ketiga atau pihak luar. Seperti ini, kalau ada policy seperti ini. Kemudian budgetnya ada gitu ya. Nah ini capital atau capex ya. Kemudian jumlah usernya mungkin kan banyak gitu ya. Kemudian ingin penyimpanan data yang tidak terbatas ya. Di mau nyimpan data sampai 10 tahun pun bisa gitu ya. Nah ini Bapak Ibu bisa mencoba on-premise. Di pilihan kalau on-premise ini berarti sistem e-declaration-nya itu nanti akan dipasang di servernya. Tidak akan dipasang di sana. Dan tentunya nanti mungkin nama domainnya ini ya, ada nama domain sendiri ya. Kalau yang cloud berarti kan tradecoff.com, on-premise sendiri bisa nama domain yang sesuai Bapak Ibu minta nanti ya. Nah ini untuk gambaran on-premise ini seperti ini. Jadi nanti ada servernya Bapak Ibu ya, ini. Kemudian nanti perlu terhubung ke CISA ya. Nanti ininya akan terhubung ke CISA. Kemudian juga Tradecoff ini terkait dengan untuk keperluan otomatis update ya, update aplikasi, patching macam ini harus terhubung ke Tradecoff juga. Kemudian terhubung ke kontak ini untuk keperluan tadi yang pertanyaan ke customer support kami ya, itu harus terhubung ke kontak. Kemudian juga ke Sendbit ini keperluan untuk notifikasi email. Jadi untuk pengiriman notifikasi email kami menggunakan layanan SendGrid ya, di mana untuk memastikan email notifikasi itu bisa nyampe ke mail server Bapak Ibu semuanya. Nah ini mungkin gambaran untuk ini ya terkait dengan on-premise maupun yang on-cloud. Demikian Mas kita. Baik, terima kasih Pak Idris atas penjelasan fitur-fitur ini. Jadi untuk yang on-premise ini domainnya bisa dinamakan sendiri Pak Idris ya. Jadi terasa lebih apa ya eksklusif gitu Pak Idris ya. Iya bisa. Baik, ini karena waktunya sudah hampir jam 12, ini sepertinya saya akan membacakan pertanyaan terakhir ya, Pak Idris ya. Ini Ya, pertanyaan dari Ibu Karina Astari dari PT Garuda Food. Izin bertanya nih Pak Idris, apakah T2G ini bisa diakses bersamaan sekaligus? Misalnya kami ada 3 PIC, kebetulan ketiga PIC ini login bersama-sama ke dalam T2G untuk create PIB dan PIB. Itu bagaimana Pak Idris, bisa dipakai sekaligus nggak? Iya.
Baik, terima kasih Bu Karina atas pertanyaannya. Jadi di Trade2Go ini tadi untuk user admin yang pertama kali mendaftar ya di declaration itu nanti bisa membuatkan user baru untuk anggota timnya ya. Jadi katakanlah tadi misalnya ada 3 anggota tim yang memang ditugaskan untuk mengurusi dokumen PIB dan PIB, itu nanti adminnya bisa membuatkan masing-masing personil tadi satu user masing-masing, gitu ya. Jadi masing-masing orang akan login ke integration menggunakan akunnya masing-masing. Dengan demikian nanti bisa diketahui dokumen PIB nomor raju sekian itu dibuat oleh user A, PIB nomor 2 misalnya dibuat oleh user B, dan fungsinya untuk identifikasi seperti itu. Jadi walaupun memang satu user bisa dipakai rame-rame, tetapi kita tidak menyarankan seperti itu, karena nanti satu saat kalau Bapak Ibu ingin mengidentifikasi PIB sekian ini sebenarnya dulu itu dibuat oleh siapa, itu nanti tidak akan ketahuan ya, karena usernya digunakan rame-rame. Tapi kalau usernya sudah masing-masing, itu tentunya akan bisa diidentifikasi PIB nomor 1, oh dulu dibuat oleh user A, bisa seperti itu. Demikian Mas Fitra. Baik, Pak Idris, terima kasih. Masih ada waktu ya, sekitar 5 menit mungkin ya. Masih ada pertanyaan mungkin? Saya masih buka lagi satu pertanyaan lagi. Baik. Ya, silakan dari Ibu siapa, maaf? Karina dari Garuda Food menyambung yang tadi ya. jawaban Silakan dari Pak Ibu Idris. Karina. Itu kalau misalnya kita bisa adminnya bisa buatkan user. Nah itu apakah ada batas maksimumnya Pak? Jadi kayak PIB ini kan kita ada 3 user yang harus bikin sesuai KPPBC-nya. Nah untuk PEB-nya itu kita delegasikan ke PPJK. Nah ini bagaimana? Jadi misalkan PIB-nya ada 3 admin, kemudian untuk PEB-nya itu ada 4 PPJK misalkan. Nah itu apakah kita harus bikin 7 admin atau bagaimana? Atau ada batasannya? Oh iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Karina. Jadi untuk yang standarnya cukup ada 1 admin. Mungkin nanti admin ini nanti akan dipegang oleh Ibu Karina ya dari PT Garuda Food-nya sebagai adminnya. Nah, nanti tinggal dibuatkan staff di bawahnya. Untuk saat ini itu yang standarnya itu kami sediakan sampai 4 user staff ya yang bisa membuat dokumen PIB. Jadi standarnya 4 user. Tapi kalau memang ingin menambah user, bisa juga nanti tinggal diinformasikan ke kami. Nanti kita tambahkan kuota untuk usernya. Demikian Bu Karina. Untuk pembuatan usernya itu nanti dipandu oleh tim EDI-nya atau bisa nambahkan sendiri Pak dari adminnya? Nanti ada ini, kami bisa kasih tahu caranya ya, cara untuk pembuatan penambahan usernya. Nanti Bu Karina bisa menambahkan sendiri nanti kalau sudah tahu caranya. Oke, baik. Terima kasih Pak Idris. Itu saja pertanyaan dari saya. Selamat siang. Ya, terima kasih Karina. Baik Ibu Karina, terima kasih pertanyaannya. Semoga paparan Pak Idris cukup jelas dan dapat diterima Ibu Karina. Pak Idris, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Robiana Robi. Pertanyaannya adalah e-declaration ini apakah sama dengan PIB parser Pak Idris? PIB parser itu apa? Boleh dijelaskan? Pak Robiana mungkin bisa dijelaskan Pak, maksudnya PIB parser ini apa nih Pak? Halo Pak Robiana. Sudah dijawab Pak Idris, PIB parser itu yang bisa upload PIB modul ke CISA.
Ini PB parser ini pakai yang ini ya, yang mengenerate ini ya, generate flat file ya mungkin ya, kalau tidak salah ya. Jadi kalau integration ini kalau kita membuat dokumen ya, dokumen PIB di integration itu nanti ketika mengirim nanti sudah langsung masuk ke CISA, ke portal CISA 40-nya. Jadi tidak perlu lagi ada semacam upload manual ke portal CISA 40 ya, misalnya membuat dokumen di portal e-declaration, habis itu ada generate flat file misalnya, habis itu ke portal CISA 40 upload Excel, itu tidak perlu lagi karena begitu dokumennya dikirim dari e-declaration itu dokumennya akan langsung masuk secara otomatis by system secara real time ya masuk ke portal CISA 40. Jadi tidak perlu ada manual-manual lagi sebenarnya Mas Fitra. Ya Pak Idris. Pak Rubiana, apakah sudah jelas atau ingin ditanyakan lagi Pak? Baik Pak Rubiana, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan lagi? Silakan, mumpung masih ada waktu. Baik, kalau tidak ada, sepertinya sudah cukup jelas pemaparan Pak Idris, padat dan sangat informatif. Semoga kita semua bisa menerima ilmu yang disampaikan oleh Pak Idris ya. Ini ada, ini Bapak Ibu ada bonus nih katanya dari pihak marketing. Katanya yang hadir dalam webinar ini, kalau daftar di e-declaration, itu dapat free 1 bulan katanya. Nah, luar biasa kan. Ini saya baru dapat info katanya untuk peserta webinar pada kali ini yang daftar di e-declaration dapat free 1 bulan. Luar biasa Bapak Ibu. Saran saya segera dimanfaatkan karena luar biasa sekali ini manfaat yang didapat dari e-declaration ini, jauh itunya apa perbandingannya fitur-fitur yang ada dibandingkan dengan CISA standar. Mumpung ada free 1 bulan, silahkan dirasakan manfaatnya. Sepertinya sih sangat bermanfaat buat perusahaan Bapak Ibu sekalian agar lebih produktif dan efisien dalam mengirimkan dokumen PIB-nya Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih atas kehadirannya dalam webinar kali ini. Kalau misalnya ada membutuhkan informasi atau diskusi lebih lanjut, silakan menghubungi tim sales kami yang ada nomornya di kolom chat. Baik, terima kasih. Semoga kita sehat selalu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.